kuliah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya banggakan, yang saya cintai, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita memulai aktivitas kita. Mudah-mudahan nanti bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Untuk itu agar bisa menjadi harapan kita, sesuai dengan harapan kita, mari kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang penyebaran data, kita sudah membahas tentang deviasi dan juga range gitu. Kemudian kita juga sudah membahas tentang deviasi standar gitu. Dan kemudian sudah saya berikan juga tutorialnya di pertemuan ke-12. Saya anggap itu sebagai pertemuan ke-12. Jadi pertemuan 12-nya adalah berupa video tutorial. Jadi nanti silahkan Anda komen atau juga berlatih ya. Jadi silahkan Anda mencari data sendiri, membuat data sendiri, kemudian nanti di analisis ya menggunakan SPSS. Anda hitung deviasi standarnya atau juga variannya. Termasuk juga Anda bisa menghitung nilai maksimum, nilai minimum, dan juga standar errornya. Standar error berarti adalah tingkat kesalahan ya, tingkat kesalahan dari proses analisis itu ketika menyimpang dari raratanya gitu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini, pertemuan pada siang hari ini ya, atau pagi menjelang siang lah ya, kita akan membahas tentang statistik inferensial ya, statistik inferensial. Kalau kemarin kita masih membahas statistik deskriptif ya, maka pada kesempatan ini kita akan membahas statistik inferensial. Kita tahu statistik inferensial itu orientasinya ke apa? Ada yang bisa memberikan jawaban? Yaitu pada upaya penarikan kesimpulan atau generalisasi yang di dalamnya ada sebuah proses uji hipotesis ya. Nah, statistik inferensial ini ada beberapa macam ya. Jadi selain nanti materi pada hari ini yaitu korelasi, kemudian ada regresi dan juga ada komparasi ya atau uji beda. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang korelasi ya. Jadi kalau kita mendengar kata korelasi, kira-kira apa yang Anda apa yang Anda bayangkan gitu? Apa yang dikorelasikan gitu? Mungkinkah korelasi itu hanya satu variabel? Ya, gimana Mbak Triska? Kalau mengkorelasikan kira-kira satu variabel atau mesti lebih dari satu variabel? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Oke, bagus ya. Berarti hari ini kita nanti akan membahas tentang apa itu teknik analisis korelasional. Jadi teknik analisis korelasional ini termasuk teknik analisis dalam statistik inferensial. Disebut dengan statistik inferensial karena di dalamnya kita akan mencoba melakukan penarikan kesimpulan, ya. Penarikan kesimpulan dan juga ada upaya untuk melakukan uji hipotesis. Nah, seringkali statistik inferensial ini kan disebut dengan statistik lanjut, ya. Karena di sini memang untuk melakukan proses analisis maka ada prasyarat-prasyarat tertentu yang harus dipenuhi. Analisis tidak akan bisa dilakukan ketika prasyarat itu belum terpenuhi. Nah, oleh karena itu supaya kita bisa memahami lebih dekat dan lebih mendalam, maka perkenankan saya izin ya untuk sharing materi ya. Baik,
Sudah bisa dilihat share-nya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, baik. Sekarang kita akan coba bahas apa sih sebenarnya teknik analisis korelasional itu. Ya. Baik. Kita awali, judulnya adalah teknik analisis korelasi. Jadi kalau kita melihat dari judulnya, berarti kata kuncinya adalah korelasinya. Kalau dalam bahasa Inggris itu correlate, ya, correlate, ya. Jadi kata hubungan, ya. Jadi correlation, ya, correlate, correlation. Artinya kalau correlation itu berarti saling hubungan, ya. Jadi saling hubungan antara dua variabel atau lebih. Sehingga di sini kita akan mencoba menghubungkan, ya, kita melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi hubungannya itu bersifat linear, ya. Jadi hubungannya bersifat linear atau cenderung searah, ya. Jadi nanti dari variabel bebas kepada variabel terikat. Apa yang terjadi pada variabel bebas itu akan bisa mempengaruhi variabel terikatnya. Nah, itu sebagai pengantarnya. Nah, teknik statistik, ya, yang digunakan untuk mencari hubungan atau korelasi antara dua variabel atau lebih disebut dengan teknik korelasi. Nah, jadi teknik korelasi itu berarti sebuah analisis, ya, dalam teknik, ya, statistika yang digunakan untuk melihat, mengetahui, ya, hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi kita ingin melihat, gitu ya, melihat hubungannya. Sehingga nanti dari hubungan itu, apakah hubungannya itu sangat kuat, atau hubungannya itu hanya kebetulan, atau hubungannya itu lemah, gitu, sedang, dan seterusnya, itu nanti bisa kita ketahui. Ya. Jadi umpamanya contoh, saya mau menghubungkan antara motivasi dengan kinerja, gitu. Kalau orang motivasinya kuat, kira-kira kinerjanya seperti apa? Apakah juga kuat, gitu. Nah, nanti kita akan lihat. Atau contoh umpamanya kita akan melihat hubungan antara kedisiplinan dalam belajar dengan prestasi belajar. Nah, itu nanti akan kita lihat. Apakah kalau orang yang disiplinnya tinggi dalam belajar, maka prestasi belajarnya akan tinggi? Ya, kalau asumsi kita seperti itu, ya. Nah, namun demikian itu nanti akan dibuktikan dalam penelitian. Nah, teknik analisis yang bisa digunakan untuk membuktikan itu yaitu teknik analisis korelasi. Baik, saya lanjutkan supaya lebih jelas. Nah, karena di sini yang akan dicari hubungannya itu adalah dua variabel atau lebih, maka di dalam teknik analisis korelasi maka ada dua variabel, ya. Dua variabel itu, satu disebut dengan variabel bebas, ya, variabel bebas, atau sering disebut dengan independent variable, ya, independent variable. Jadi variabel bebas. Kalau di dalam formula, ya, di SPSS nanti Anda nggak ketemu kalau mencari variabel bebas, karena di sana namanya adalah independent variable. Nah, jadi kalau Anda menemukan kata independent variable berarti itu adalah variabel bebas, yaitu variabel yang cenderung berperan aktif, mempengaruhi variabel lainnya. Nah, sehingga seringkali variabel bebas ini dilambangkan dengan X capital, ya, X besar gitu. Jadi harus hati-hati. Banyak lambang X, ya. Dulu kan kita pernah melihat di dalam teknik analisis statistik deskriptif, X besar itu, X capital itu punya makna. Kalau variabelnya itu datanya tunggal, itu berarti melambangkan variabel. Tapi kalau itu datanya kelompok atau data kelompokan gitu, maka itu melambangkan midpoint. Nah, dalam konteks analisis korelasi ini, X itu adalah lambang variabel bebas, independent variable. Nah, selain dari variabel bebas, itu ada satu lagi variabel
yang perlu kita ketahui yang disebut dengan variabel terikat. Yang sering dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut dengan dependent variable. Ya. Dependent itu dari kata depend on gitu ya, tergantung ya. Jadi terikat gitu ya. Nah, maka variabel terikat itu sering disebut dengan dependent variable. Kalau bebas, independent variable. Independent Day berarti hari kebebasannya, hari kemerdekaan maknanya. Nah, intinya seperti itu untuk mengingat-ingat, memudahkan kita mengingat. Jadi kalau bebas itu ada in ya, independent, tapi kalau variabel terikat itu dependent ya, variabel. Dilambangkan dengan Y ya, huruf Y capital. Nah, baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun jenis dari teknik analisis korelasi yang bisa digunakan itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah product moment ya. Product moment, kemudian ada tata jenjang atau sering disebut dengan rank order, ada teknik korelasi P dan teknik korelasi point biserial. Nah, mudah-mudahan nanti keempat-empatnya bisa kita pelajari dengan baik. Namun demikian kalau seandainya nanti waktunya tidak memungkinkan, maka yang paling penting yang perlu kita berikan itu adalah tentang product moment. Nah, product moment. Baik, sekarang saya lanjutkan. Itu tentang teknik analisis korelasi. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui di dalam teknik analisis korelasi itu adalah arah korelasi. Jadi arah korelasi itu nanti akan ada dua ya. Akan ada dua. Yang pertama adalah korelasi positif. Apa itu korelasi positif? Korelasi positif itu adalah korelasi yang searah ya. Korelasi yang searah. Korelasi searah. Jadi korelasi searah. Jadi searah itu maksudnya ya kalau maju semua gitu. Kalau mundur semua. Itu namanya searah gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan searah. Ini saya contohkan ya. Ini saya perlihatkan ya. Bisa kelihatan di tampilan? Halo? Bisa, Pak. Ya, ini saya lihatkan gambarnya ya. Searah itu seperti ini ya. Jadi kalau ke atas semua ya. Seandainya ini ke bawah ya ke bawah semua. Itu namanya searah. Jadi korelasi yang searah atau korelasi positif. Nah, apa artinya? Jadi korelasi searah itu adalah korelasi yang jika variabel X-nya naik, maka variabel Y juga naik. Demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh tadi kalau kita mencoba menganalisis tentang motivasi ya atau kedisiplinan dalam belajar dengan prestasi belajar. Jadi kalau orang itu kedisiplinan belajarnya tinggi, kita akan asumsikan bahwa prestasi belajarnya juga tinggi, artinya searah gitu ya. Tapi kalau kedisiplinan belajarnya rendah, maka sangat dimungkinkan prestasi belajarnya juga rendah. Itu namanya korelasi yang searah. Jadi kalau naik semua, kalau turun semua. Jadi seperti itu. Nanti akan dilambangkan dengan tanda plus ya, korelasi positif, atau kadang-kadang tanda plusnya tidak dimunculkan. Nah, kemudian yang kedua, arah korelasi kedua adalah korelasi negatif. Sering disebut dengan korelasi berlawanan arah. Ya, jadi berlawanan arah. Kalau tadi naik semua, kalau di sini yang X-nya naik maka Y-nya turun gitu ya. Jadi itu namanya berlawanan arah. Jadi nanti diberi tanda negatif. Jadi sekali lagi jangan sampai Anda keliru memahami. Jadi kalau ada tanda negatif bukan berarti tidak ada korelasi. Tetapi korelasinya berlawanan arah. Jadi tanda positif dan negatif itu adalah untuk menunjukkan ya, untuk menunjukkan arah korelasi. Ini saya gambarkan sebentar.
Ini gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi kalau ini X-nya naik ya, justru Y-nya turun gitu. X-nya naik, Y-nya turun. Apakah ada kira-kira yang seperti ini? Korelasi negatif itu apakah ada di dalam konteks kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, atau mungkin juga dalam dunia pendidikan? Ada nggak kira-kira? Ada ya. Jadi contohnya umpamanya begini. Korelasi negatif itu contohnya tentang religiositas. Orang yang religiositasnya bagus, maka pelanggaran hukum rendah. Nah, gitu. Jadi antara apa tadi? Religiositas dengan pelanggaran hukum. Asumsi kita kalau orang yang religiositasnya tinggi, maka pelanggaran hukumnya akan menjadi rendah. Jadi seperti itu. Jadi umpamanya contoh pemahaman agama tinggi, ya, pemahaman agama tinggi, maka kekerasan dalam rumah tangga menjadi rendah. Nah, kira-kira seperti itu kan? Maka orang yang memahami konsep keagamaan dengan baik, maka dia tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Umpamanya seperti itu. Ini contoh ya, korelasi negatif. Jika X-nya naik, maka Y-nya turun. Demikian pula kalau X-nya turun, Y-nya justru naik. Nah, jadi seperti itu. Contohnya apa kalau yang X-nya yang turun, Y-nya naik? Umpamanya ini ya, hubungan antara melihat film laga ya, kesukaan bermain HP dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan prestasi belajar gitu. Semakin atau menonton film di HP ya dengan prestasi belajar. Jadi semakin kecil dia menonton film gitu, maka prestasi belajarnya otomatis akan naik. Karena orang kalau sudah sering nonton film di HP itu kadang-kadang keracunan gitu ya, kecanduan gitu. Pengen terus sehingga apa? Belajarnya kurang gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Paham tuh? Ya, Fahimna ya, alhamdulillah. Jadi bisa dipahami ya, alhamdulillah. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga arah korelasi itu nanti akan dilambangkan dengan tanda plus dan minus ya. Plus dan minus. Tapi sekali lagi plus dan minus bukan tanda aljabar. Ya, jadi itu lebih hanya menunjukkan arah korelasi. Sehingga arah korelasi nanti hanya ada dua, positif dan negatif. Tapi kalau untuk tanda positif biasanya jarang ditulis. Tapi yang tanda negatif pasti akan muncul. Jadi kalau Anda melihat tanda negatif di dalam koefisien korelasi akhirnya nanti, umpamanya minus 0,92 gitu. Itu artinya apa? Berarti ada korelasi negatif antara variabel X dengan variabel Y. Jadi seperti itu. Jangan dipahami, oh tidak ada korelasi, keliru gitu ya. Ada tidaknya korelasi nanti sangat ditentukan oleh ini ya, uji hipotesisnya atau uji signifikansinya. Nah, ini lambangnya ya, lambang dari koefisien korelasi ya. Lambangnya adalah huruf R, baik R kecil maupun R besar. RXY, artinya RXY itu artinya koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Atau RO. RO itu maksudnya adalah R observasi. Jadi R hitung, ada juga nanti disebut R hitung gitu. R kerja gitu. RE. RE itu artinya R eksperimen ya. Jadi eksperimen. Jadi hasil hitungan ya, berdasarkan hasil hitungan yang kita temukan di lapangan. Karena nanti akan ada RT. RT. Nah, R itu adalah R teoritik, R tabel gitu. Nah, itu nanti dibandingkan. Jadi korelasinya signifikan atau tidak nanti akan dibandingkan antara R eksperimen, R observasi atau R hasil hitungan kita dengan yang di tabel gitu.
dibandingkan. Kalau lebih besar dengan yang di tabel, seperti apa interpretasinya. Kalau lebih kecil nanti seperti apa interpretasinya. Nanti akan kita dapatkan setelah ini. Nah, kemudian yang penting lagi di sini, nah ini menjadi catatan penting. Besarnya angka indeks koefisien korelasi itu adalah antara 0 sampai dengan plus minus 1. Ingat, plus minus itu bukan tanda aljabar, tapi plus minus adalah menunjukkan arah korelasi. Jadi besarnya koefisien korelasi itu paling kecil 0, paling besar 1. Sehingga nanti kalau Anda menghitung korelasi, kok kemudian Anda menemukan koefisien korelasi R-nya itu lebih dari 1, maka bersegeralah untuk mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin hal itu. Karena itu sangat mungkin sebabnya diakibatkan oleh kesalahan kita melakukan proses. Ada human error di situ. Karena besarannya itu hanya dari 0 sampai 1,00. Jadi paling kecil 0, paling besar 1. Nah, saya ingin gambarkan, ini kira-kira gambarannya seperti ini. Gambarannya seperti ini ya, mohon maaf. Jadi kita lihat di sini. Bisa kelihatan? Halo. Bisa, Pak. Bisa. Ya. Nah, ini contoh ya. Ini katakanlah ini kalau kita buat irisan, ini adalah variabel X. Ini variabel Y. Jadi di sini nggak ada himpitan sama sekali. Maka R-nya itu 0. Itu artinya apa? Di sini tidak ada hubungan sama sekali. Ya, tidak ada hubungan sama sekali. Nah, yang paling banyak itu adalah yang seperti ini. Nanti ada irisan-irisan. Ya, irisan antara ini, mohon maaf ini ada yang tadi. Nah, ini mohon maaf, ini tadi ada yang kurang. Jadi kalau seandainya ini X, nah ini Y, maka irisan antara X dan Y inilah yang menunjukkan nanti ada angka koefisien korelasi. Saya anggap ini kira-kira kalau seperti ini itu adalah 0,5. Itu separuh-separuh ya. Jadi hubungan antara X dan Y itu adalah 0,5. Artinya apa? Jadi hubungan antara X dan Y itu adalah 0,5, besarannya 0,5. Berarti ada yang kosong-kosong, itu menunjukkan nanti adanya variabel lain di situ. Yaitu yang tidak kita analisis. Contoh umpamanya begini. Saya ingin meneliti tentang hubungan antara keberanian dengan pengambilan keputusan. Keberanian dengan pengambilan keputusan. Jadi keberanian itu X, pengambilan keputusan itu Y. Tetapi di dalam teori itu yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu ada 3. Satu keberanian, yang kedua adalah kecerdasan, kemudian yang ketiga itu adalah pertimbangan. Nah, berarti anggap saja yang kosong-kosong ini, yang kosong yang tidak terarsir itu adalah berarti berupa apa? Berupa tadi kecerdasan dan pertimbangan yang tidak kita teliti, karena yang kita teliti kan hanya 2 ya, jadi dua variabel. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang ketiga ya, gambaran ketiga. Ini antara X dan Y itu berhimpitan penuh. Jadi berhimpitan penuh ya. Jadi X dan Y ya. Kelihatan nggak? Kurang, Pak. Oh, kurang. Begini? Dinaikkan sedikit. Oh, naikkan sedikit. Begini? Sampun, Pak. Ya, ini berarti kalau yang ketiga ini, itu berarti apa? Itu R-nya 100, artinya penuh. Jadi Y mutlak hanya dipengaruhi oleh X gitu. Nah, itu yaitu tentang besarnya koefisien korelasi. Jadi antara 0 sampai plus minus 1,00. Jadi antara 0 sampai 1 saja. Nah, satunya itu bisa plus bisa
minus gitu ya. Jadi nanti di sini pun ini bisa plus, ini bisa minus, bisa plus juga. Kalau yang plus itu biasanya nggak ditulis kayak gini, hanya seperti ini. Tapi kalau minus nanti harus ada tanda minusnya. Nah, tanda minus berarti arahnya negatif. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Dipersilahkan saudara-saudara yang dirahmati Allah. Mangga. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Mas Aditya bisa memahami? Alhamdulillah. Sedikit. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan yang lain juga sama ya. Amin. Nah, sekarang saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan tentang jenis korelasinya, korelasi itu, teknik analisis korelasi itu ada dua juga ya. Ada dua macam ya. Yang pertama ada korelasi bivariat. Bivariat dan multivariatnya. Bivariat itu berarti B itu berarti dua. Hanya dua variabel yang dikorelasikan. Tapi kalau multivariat itu berarti banyak variabel. Jadi umpamanya contoh, satu variabel X dengan satu variabel Y itu namanya bivariat karena hanya satu variabel X dan satu variabel Y. Jadi di situ ada dua variabel. Tapi ada nanti yang namanya multivariat. Multivariat itu artinya variabel X-nya itu lebih dari satu. Ada X1, X2, X3 dengan Y. Ya, Y-nya satu. Nah, jadi di situ sudah ada 4 variabel. Nah, multivariat itu berarti lebih dari 2 variabel. Berapapun. Gitu. Nah, ini nanti itu pelajarannya nanti akan kita dapat juga ya. Tapi mungkin nanti kita tidak akan banyak-banyak variabel yang kita coba berikan kepada saudara sebagai modal awal. Paling nanti kita akan coba analisis itu minimal 3 variabel ya, 3 variabel. Paling tidak nanti saudara multivariat paham, bivariat juga paham. Nah, korelasi product moment itu adalah korelasi yang digunakan untuk menganalisis dua variabel, satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Ini termasuk korelasi bivariat. Bi itu kan dua ya. Ya. Biseksual itu maksudnya ya seperti itu. Nah, bivariat berarti dua variabel di situ. Nah ini. Jadi korelasi product moment ditemukan oleh Carl Pearson. Ya. Carl Pearson. Ya, itu. Ini yang menemukan ya. Untuk melukiskan atau menggambarkan hubungan antara dua buah variabel yang sama-sama berjenis interval atau rasio. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini pertemuan kalau nggak salah kedua ya dari pengantar kita dulu. Saya dulu menanyakan tentang macam-macam atau jenis-jenis variabel gitu ya. Jenis-jenis data ya. Ada data interval, ada data rasio, ada data nominal, ada ordinal. Nah, untuk product moment, korelasi product moment, itu yang bisa dianalisis itu hanya data yang berjenis interval atau rasio. Kalau nominal bisa nggak pakai product moment? Nggak bisa ya. Kecuali harus diubah ya, harus diubah ke dalam bentuk interval atau rasio. Jadi seperti itu. Oleh karena itu kan di sini sudah ada couplingnya masing-masing. Oh, kamar ini hanya untuk product moment. Kamar ini nanti untuk untuk rank order. Kamar ini nanti untuk apalagi contohnya P, kamar ini nanti untuk poin biserial. Karena apa? Itu jenis datanya yang menentukan. Jadi jenis datanya yang menentukan. Kalau kita menganalisis korelasi berdasarkan data ordinal, maka kita menggunakan rank order, bukan product moment. Ya. Jadi product moment sekali lagi jenis datanya dipersyaratkan adalah data interval atau rasio. Data interval atau rasio itu kalau data interval itu berarti data yang selain memiliki spesifikasi, memiliki urutan, juga memiliki jarak. Sedangkan data rasio ya data yang memiliki kualifikasi, kategori gitu ya. Memiliki urutan, memiliki jarak, juga memiliki nilai 0 mutlak. Nah, itu tentang korelasi. Dan korelasi yang akan kita pelajari adalah korelasi product
moment. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menganalisis korelasi produk momen ini sebenarnya kalau secara manual kita bisa menggunakan 6 rumus ya, 6 rumus. Lumayan ya, 6 rumus banyak gitu. Tetapi mengingat waktu yang keterbatasan waktu, maka saya hanya menampilkan 2 saja di sini. Rumus deviasi dan rumus angka kasar. Gitu. Nah, sekarang kita lihat kita ketika menggunakan rumus deviasi. Ini rumusnya. Di situ ada RXY. RXY itu berarti koefisien korelasi variabel X dengan variabel Y. R itu berarti hubungan ya. Jadi koefisien korelasi itu berarti koefisien untuk mencari hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Apa rumusnya? RXY sama dengan sigma XY. XY di situ adalah deviasi. Ingat deviasi itu sesungguhnya apa? Deviasi adalah selisih antara variabel dengan ratanya. Selisih antara variabel dengan min-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu lambangnya makanya harus X dan Y kecil gitu. X dan Y kecil, bukan yang besar karena Y besar nanti beda gitu. Nah, deviasi. Baik. Kemudian dibagi akar apa? Dibagi akar sigma X kuadrat dan dikalikan dengan sigma Y kuadrat. Gitu. Nah, ini penjelasannya. Ini contoh ya. Contoh kalau kita menganalisis nih. Nah, sekarang kita lihat di sini. Contoh penelitian untuk mencari korelasi antara intelijensi variabel X dengan prestasi belajar variabel Y. Nah, ini. Jadi variabel X itu adalah variabel yang cenderung aktif, mempengaruhi. Variabel Y itu yang dipengaruhi. Gitu. Nah, itu kalau untuk membedakan di situ. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini. Kita punya data dalam tabel seperti ini ya. Tabel 11 itu ya. Padahal sekarang bukan pertemuan ke-11 ya, pertemuan ke-13 ya, pertemuan ke-13 ya. Nah, enggak apa-apa. Di situ ada berapa subjek yang kita teliti? Halo? 10, Pak. 10, Pak. Ini harus diingat ya. Jadi kalau kita mau melakukan analisis korelasi, itu diasumsikan variabel itu melekat pada subjek yang sama. Ya, jadi variabel itu melekat pada subjek yang sama. Anggap saja, jadi ini dari subjek 10 orang itu, kita ingin melihat 2 variabelnya, yaitu inteligensi dengan prestasi belajar yang ada pada subjek itu. Nah, jadi melekat pada pada 1 orang ya, jadi 1 orang. Jadi mensifati 1 orang itu. 1 adalah inteligensinya, yang kedua adalah prestasi belajarnya. Nah, kita lihat di sini mamanya contoh ya. Di sini variabel X-nya 2, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 3, 3, 2. Nah, lupa mosok inteligensi kayak gitu. Kan biasanya inteligensi itu antara 0 sampai 200 kira-kira kan seperti itu ya. Tapi kok itu jadi 2 gitu. Nah, ini kita sudah buat mungkin kita sudah anggap perubahan. Jadi umpamanya gini. 5 itu adalah menunjukkan super genius. Itu IQ yang menunjukkan berapa? 150 ke atas gitu ya. Atau 140 ke atas. Kemudian 4 itu termasuk yang jenius ya. 3 itu sedang. 3 itu yang normal seperti kita inilah kira-kira. Kemudian yang 2 itu agak kurang. Saya sengaja tidak menampilkan 1 gitu ya. Yang tidak menampilkan 1 ya. 1 itu ya mohon maaf itu kriterianya itu kalau inteligensi ya yang mungkin debil, embisil, nah enggak usah lah itu enggak enak itu ya. Enggak perlu disampaikan di sini gitu ya. Ya. Kalau dilihat dari orangnya itu biasanya nanti tanda-tandanya ngecesan itulah kira-kira gitu ya. Ya mohon maaf ini.
Ya, ini. Jadi itu ya. Nah, kemudian Y itu betul-betul prestasi. Anggap aja kalau dari 10 soal dia hanya bisa mengerjakan 2 gitu ya. Itu sudah nilai final umpamanya. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita anggap seperti itu. Jadi ini gambarannya ya. Asumsinya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menganalisis? Kalau secara manual, dari data yang ada ini, maka kita harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkahnya ada banyak di sini. Pertama adalah membuat tabel dengan 8 kolom. Wah, ini lumayan ini ya, 8 kolom. Kemudian menjumlahkan variabel X, menjumlahkan variabel Y, mencari min variabel X, mencari min variabel Y, mencari deviasi variabel X, mencari deviasi variabel Y, mengkuadratkan deviasi variabel X, mengkuadratkan deviasi variabel Y. Kemudian mengalihkan deviasi variabel X dengan deviasi variabel Y. Dan yang terakhir adalah menghitung koefisien korelasi. Nah, langkahnya agak lumayan ya kalau manual gitu. Ya, jadi tidak usah khawatir, nanti akan ada SPSS-nya juga. Tapi perlu tahu manualnya gitu. Kalau enggak nanti, loh ngerti-ngerti kok bisa seperti ini dari mana asal usulnya gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu secara manual dulu. Nah, kita lihat sekarang proses analisisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita membuat tabel dengan 8 kolom. Coba kita lihat, benar enggak ada 8 kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Ya. Kemudian yang kolom-kolom itu harus diisi masing-masing tadi. Pertama, kolom pertama adalah berisi subjek. Ya, ada 10 orang. X gitu. X itu adalah variabel X yang kemudian harus dijumlahkan. Berapa jumlah total variabel X? 30. Jumlah total variabel Y 40. Nah, kolom keempat itu berisi deviasi. Deviasi itu kan selisih antara variabel dengan reratanya atau dengan min-nya. Saya ingin tanya, berapa min variabel X? Halo? Ini pertanyaan saya. Berapa min variabel X? 3. 3. Bagus sekali. Hebat banget. Kenapa kok 3? 30 bagi 10. 30 dibagi 10. Bagus sekali. Saya senang kalau seperti itu ya. Berarti benar-benar memperhatikan ya, luar biasa. Nah, dengan demikian karena kita sudah tahu ya, jadi variabel X itu totalnya 30, N-nya 10, maka kita bisa hitung min-nya. Berarti 30 per 10 sama dengan 3. Nah, kalau sudah ketemu deviasinya, maka kita setelah ketemu ini reratanya, min-nya, maka kita bisa menghitung deviasi. Deviasi adalah selisih antara variabel X dengan X bar atau MX-nya. Ya, jadi itu. Kenapa di sini minus 1? Yang pertama ini, yang pertama. Kenapa minus 1? Karena itu diperoleh dari 2, X-nya kan 2 ya? Dikurangi 2 dikurangi 3. Kan X deviasi rata variabel X kan 3. 30 dibagi 10 kan 3 ya. Jadi 2 dikurangi 3 minus 1. 4 dikurangi 3, 1. 2 dikurangi 3, minus 1. 3 dikurangi 3, 0. 5 dikurangi 3, 2. 2 dikurangi 3, minus 1. 4 dikurangi 3, 1. 3 dikurangi 3, 0. Dan 2 dikurangi 3, minus 1. Nggak usah dijumlahkan. Sekarang variabel Y sama, jumlah total variabel Y 40. Sehingga min-nya berapa? Min variabel Y? 4. Good. Nah, bagus sekali. Sehingga deviasinya juga bisa kita hitung. Kalau di sini Y-nya adalah 2, 2 dikurangi 4. Jadinya deviasinya minus 2. 5 dikurangi 4, 1. 2 dikurangi dikurangi 4 minus 2. 4 dikurangi 4, 0 dan seterusnya. Nggak usah dijumlah. Nah, setelah itu apa? Kita kuadratkan deviasi variabel X maupun deviasi variabel Y. Nah, untuk mendapatkan apa? Nilai positif di situ. Karena min kali min jadi plus.
Plus. Ya, gitu ya. Kalau semua itu kalau dikuadratkan menjadi positif ya. 0 tetap 0 aja sih ya. Ya, 1 kuadrat jadi 1. 1 kuadrat minus 1 kuadrat jadi 1. 1 dikuadratkan 1. 0 ya 0. 2 dikuadratkan 4. Dan seterusnya. Sehingga kita bisa ketemu total deviasi variabel X yang telah dikuadratkan adalah 10. 10. Nah, kemudian Y sama ini. Ini kan dikuadratkan dari minus 2 kuadrat 4. 1 kuadrat 1. Minus 2 kuadrat 4 lagi. 0, 0. Minus 1, 1. Dan seterusnya. 4 kuadrat 16. Dan seterusnya. Sehingga total dari seluruh variabel deviasi variabel Y yang telah dikuadratkan adalah 36. Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan. Apa yang dikalikan? Yang dikalikan adalah deviasi variabel X dan variabel Y. Minus 1 dikalikan minus 2, 2. 1 kali 1, 1. Minus 1 dikalikan minus 2, 2. 0 kali 0 ya 0. 2 kali minus 1, minus 2. Minus 1 kali 1, minus 1. 1 kali 4, 4. Dan seterusnya. Sehingga total perkalian deviasi antara variabel X dengan variabel Y sama dengan 8. Udah ketemu semua. Berarti kalau sudah ketemu semua, kita ngapain lah selanjutnya? Ya, tinggal menghitung koefisien korelasi. Nah, ini untuk mengetahui tadi ya. Nah, sekarang kita masukkan ya ke dalam rumus. Nah, ini biar langsung terakhir ketemu. Ya, ini. Kita lihat di sini. Data yang kita peroleh tadi, angka-angka yang kita peroleh, kita substitusikan ke dalam rumus. Ya. Koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y diperoleh dari total perkalian deviasi antara variabel X dengan variabel Y dibagi akar total deviasi variabel X yang telah dikuadratkan dikalikan dengan total deviasi variabel Y yang telah dikuadratkan. Sama dengan 8 dibagi akar 10 kali 36 sama dengan 8 dibagi akar 360 sama dengan 8 dibagi 18,973 66596 sehingga sama dengan 0,42163702 kalau dibulatkan menjadi 2 digit di belakang koma jadi 0,42. Tapi biasanya untuk koefisien korelasi itu bukan hanya 2 ya. Biasanya itu 3. Ya. Kalau itu 3 ya berarti berapa jadinya kalau umpamanya 3? Kalau 2 digit berarti 0,42. Kenapa kok 0,42? Karena 2 angka di belakangnya yaitu 16 itu kurang dari 50. Tapi kalau umpamanya 3 digit jadinya berapa? 2. 4,2. Ya, ada 421, ada 422. Yang benar 42 berapa? 422. Ya, siapa yang yakin 422? Mbak Triska ya? Nah, 422, Pak. Oke. Yang betul Mbak Triska ya dan kawan-kawan ya. Ya. Kenapa? Karena ini kan 3 digit berarti 421. Tapi kita lihat 2 angka di belakangnya, 63. Lebih 50. Ya, 63 kan lebih dari 50. Maka itu dianggap 1. 1 ditambahkan ke 1 menjadi 2. Jadi 422. Wah, hebat ini ya. Berarti pelajaran awal masih tetap nyantol ya. Kadang-kadang seringkali sudah lewat gitu ya. Sudah lewat masanya, sudah lewat gitu. Tapi alhamdulillah ini luar biasa. Kelas B memang hebat sekali ya. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi koefisien korelasinya berapa tadi? 0,42. Kita simpen dulu. Apakah itu nanti hubungannya signifikan atau tidak? Nanti kita akan lihat ya. Oke. Baik. Kemudian yang kedua, kita menghitung kalau yang tadi pakai rumus deviasi, sekarang pakai rumus kasar. Disebut dengan rumus kasar karena apa? Itu angkanya nanti besar-besar semua. Jadi masih menggunakan angka asli, gitu, angka asli. Angka asli ya, asli ya. Nah, gitu ya. Jadi maka
kita melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama adalah membuat tabel ya. Itu yang ini tidak muncul di sini. Membuat tabel, menjumlahkan variabel X, menjumlahkan variabel Y, mengkuadratkan variabel X, kemudian mengkuadratkan variabel Y, mengalihkan variabel X dengan variabel Y, dan yang terakhir menghitung koefisien korelasi. Nah, kita lihat sebagai berikut. Nah, ini langkahnya. Jadi di sini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau pakai rumus kasar hanya 6 kolom. Karena tidak menampilkan deviasi gitu ya. Tidak menampilkan deviasi. Nah, subjeknya sama ya. Ini kan sama dengan tadi ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pada kolom keempat kita mengkuadratkan variabel X. 2 kuadrat 4, 4 kuadrat 16, 2 kuadrat dan seterusnya. Sehingga totalnya adalah jumlah total variabel X itu adalah 100. Jumlah total variabel Y-nya 196. Jumlah total variabel perkalian antara variabel X dengan Y adalah 128. XY itu akan dari 2 kali 2 ya, 4 kali 5 ya, 2 kali 2 dan seterusnya. Nah, sehingga totalnya seperti itu. Kalau sudah seperti ini, maka kita langsung substitusikan ke rumus. Nah, rumusnya ini agak lumayan ruwet gitu ya. Enak yang deviasi ya, simple gitu ya. Cuma tadi kolomnya banyak. Ya oke, meskipun sudah azan lanjut aja dulu ya. Lanjut aja dulu. Nah, ini karena biar langsung tuntas gitu ya. Jadi rumusnya adalah menggunakan rumus sebagai berikut ya. Jadi koefisien korelasi variabel X dan Y sama dengan N kali total perkalian antara variabel X dengan variabel Y dikurangi jumlah variabel X dikalikan dengan variabel Y dibagi akar N kali total variabel X yang telah dikuadratkan dikurangi variabel X dikuadratkan dikalikan dengan jumlah N dengan total variabel Y yang telah dikuadratkan dikurangi variabel Y dikuadratkan. Ya, yang sering salah itu ini loh, meletakkan sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Ini kadang-kadang sering salah ya. Nah, makanya harus hati-hati di sini. Sehingga kita tinggal masukkan ke dalam rumus angka-angkanya. Nah, sehingga harusnya sama ya hasilnya. Dan alhamdulillah betul-betul sama ya. 0,42. Nah, kalau terjadi perbedaan antara 6 rumus tadi, meskipun yang kita tampilkan hanya 2 rumus, berarti ada human error. Jadi jangan salahkan rumusnya. Yang salah itu berarti seringkali adalah kita, karena mungkin kurang teliti. Ya, dari sini sudah kita ketahui, kita bisa hitung, bisa lihat, sehingga hasilnya sama. Nah, kalau sudah ketemu koefisien korelasinya, maka kita akan melakukan uji signifikansi. Ya, uji signifikansi. Apakah hubungannya itu nanti hubungan yang signifikan, artinya signifikan itu kuat, hubungan yang meyakinkan, hubungan yang benar-benar bermakna, berarti, atau mungkin by chance, atau sekedar kebetulan saja. Nah, gitu ya. Maka kita lakukan uji signifikansi dengan memberikan penafsiran. Kita tahu bahwa koefisien korelasi hitung kita atau observasi kita adalah 0,42 ya. Nah, ini signifikan atau tidak hubungannya untuk kita jadikan simpulan nanti, maka perlu diuji ya, diuji gitu. Kita anggap bahwa hasil temuan kita dari 10 orang itu kan sampel ya, dan nanti akan kita generalisasi menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Nah, maka kita uji signifikansi. Uji signifikansi itu apa? Uji signifikansi itu adalah membandingkan ya, antara temuan berdasarkan hasil hitungan kita, koefisien korelasi hasil hitung, dengan koefisien korelasi yang ada di dalam tabel. Ya, jadi atau teoritik gitu ya. Nah, kita akan lihat. Nah, ini. Maka di sini disebutkan bahwa koefisien korelasi sebesar 0,42 disebut dengan
R empirik atau R observasi, RXY sama dengan RO, maka harus dibandingkan dengan R teoritik atau R tabel. Ya, maka kita R tabel itu dilambangkan dengan RT. Maka caranya adalah dengan melihat degree of freedom. Degree of freedom rumusnya adalah N dibagi NR. DF sama dengan N dibagi NR. Kita tahu N-nya berapa? 10. NR itu artinya apa? N itu adalah variabel yang dikorelasikan. Karena kita baru membahas 2 variabel di sini. Variabelnya apa tadi? Nilai sama Variabel yang kita analisis apa tadi? Sama intelijensi dengan Intelijensi dengan prestasi belajar. Kan hanya 2 kan? Maka NR-nya otomatis itu menjadi 2. Jadi kalau variabelnya yang dikorelasikan 3 berarti nanti jadi 3 gitu. Nah, gitu ya. Jadi NR itu menyesuaikan variabel yang dikorelasikan. Nah, sehingga kita bisa ketahui DF-nya 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, kita lihat di dalam distribusi R korelasi. Oke, nanti untuk melihat hal ini Anda bisa langsung download ya. Download R korelasi gitu, R korelasi, tabel R korelasi. Jadi seperti itu, distribusi R korelasi. Nah, ini silahkan nanti cari di internet bisa. Nanti akan ada daftarnya gitu. DF sama dengan berapa, maka untuk taraf signifikansi 5% berapa, 1% berapa. Nah, itu nanti akan kelihatan seperti itu. Nah, ternyata diperoleh di dalam tabel atau di dalam buku-buku statistika, itu nanti di belakang itu ada lampiran. Ada lampiran namanya R korelasi gitu ya. Nah, nanti akan kelihatan. R product moment gitu. Itu berarti yang berupa tabel gitu. Tabel teoritiknya. Nah, itu dibandingkan dengan yang kita temukan tadi. Nah, pada taraf signifikansi 5% disebut dengan taraf signifikansi penerimaan 95%. Itu RT 5% itu adalah 0,632. Dan untuk yang 1% penerimaan 99% itu adalah 0,765. Dengan demikian apa yang terjadi? Berarti hasil temuan kita, hasil hitungan kita yaitu 0,42 itu lebih kecil dibanding yang di teoritik atau yang di tabel gitu. Nah, kalau sudah seperti itu apa maknanya? Nah, ini karena R observasi, R hitung ya, R yang kita peroleh tadi yaitu 0,42 itu lebih kecil dari RT baik 5% maupun 1% karena RT-nya adalah 0,0632 dan 0,765. Kalau yang 1% itu pasti hasilnya lebih tinggi dibanding yang 5%. Nah, ini kebetulan hasil temuan kita 0,42 itu lebih kecil dari 5% maupun 1% yang di RT. Maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara intelijensia dengan prestasi belajar merupakan hubungan yang tidak signifikan. Atau bisa dibahasakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel intelijensia dengan variabel prestasi belajar. Tapi hubungannya ada enggak? Ada hubungannya kan 0,42. Nanti akan kita lihat. Nah, Nah, sekarang yang berikutnya adalah menentukan hipotesis ya. Dikatakan itu berarti punya hubungan yang signifikan bila RXY atau R observasi lebih besar dari RT. Korelasinya tidak signifikan bila R observasi atau R hitung lebih kecil dari R tabel. Nah, hipotesis itu pernyataannya bisa seperti ini. Jadi HO itu adalah hipotesis nihil, H0 itu artinya apa? Menunjukkan tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Syaratnya jika R observasi lebih kecil dari R RT. Nah, kalau yang kita dapatkan tadi seperti itu ya. Ya, jadi R observasi lebih kecil dari R RT. Kalau yang hipotesis alternatif HA atau H1 itu adalah ada korelasi. Kalau yang hipotesis nihil menyatakan tidak ada, hipotesis alternatif menyatakan ada.
Jadi kalau hipotesis nihil menyebutkan tidak terdapat, maka hipotesis alternatifnya adalah menyebutkan dengan kalimat terdapat. Nah, terdapat atau ada, kalau hipotesis nihil adalah tidak ada atau tidak terdapat. Caranya seperti itu. Baik. Nah, dari sini maka kita bisa lihat kesimpulannya adalah sebagai berikut. Korelasi antara intelijensia, variabel X, dan prestasi belajar sebesar 0,42 merupakan korelasi yang tidak signifikan. Korelasi antara kedisiplinan, variabel X, dan prestasi belajar, variabel Y, sebesar 0,42 merupakan korelasi yang tidak signifikan. Jadi itu kesimpulannya. Jadi ada korelasinya 0,42. Nah, untuk mengetahui tingkatan ini tadi hubungannya, maka Anda bisa download ya, bisa download di contoh nanti di Sugiono ya, Sugiono, panduan Sugiono, atau bisa melihat di dalam bukunya Pak Anas. Bagaimana caranya? Itu ada 0 sampai 0,00 sampai 0,20 itu adalah sangat lemah. Kemudian 0,20 sampai 0,40 itu dianggap lemah. Kemudian 0,40 sampai 0,60 itu berarti sedang. 0,60 sampai 0,8 itu tinggi. Berarti kemudian 0,80 sampai 1,00 sangat tinggi. Nah, berarti kalau kategori ini berarti apa? Itu hubungannya itu meskipun hubungan ini tingkat hubungannya adalah tingkat hubungan yang rendah, atau makanya wajar kalau hubungannya tidak signifikan. Nah, demikian saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan materi kita, yaitu teknik analisis korelasi. Dan pada kesempatan ini kita membahas tentang teknik analisis korelasi produk momen. Ya. Paham itu? Pak mau bertanya. Boleh, monggo Mas Aditya. Saya senang kalau ada yang bertanya ini. Kembali lagi ke rumus deviasi tadi Pak yang di tabel. Untuk yang deviasi rata-rata X dikalikan deviasi rata-rata Y itu kan hasilnya ada yang plus, ada yang minus. Betul. Nah, di situ yang plus itu mempengaruhi penjumlahan enggak Pak? Kan dari kemarin yang deviasi rata-rata itu kan setiap penjumlahan kan plus minusnya enggak dianggap, tidak menentukan aljabar. Nah, untuk ini dipakai atau enggak tadi Pak yang hasilnya? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali Mas Aditya Zidannya. Terima kasih. Kalau dalam hal ini perkaliannya mempengaruhi, tanda plus minus ini sudah diperhitungkan ya, sudah diperhitungkan. Karena deviasi kan ini sudah standar ya, ini sudah standar. Jadi pakai deviasi standar. Sehingga plus minus di situ sudah diperhitungkan. Kalau yang kemarin belum diperhitungkan itu kan deviasi rata. Nah, kalau deviasi rata itu belum diperhitungkan, hanya selisih di atas dan selisih di bawah. Karena tadi sudah ada apa? Yang dikuadratkan kan? Ya, ini sudah standar. Sehingga kalau umpamanya hasilnya antara deviasi variabel X dengan deviasi variabel Y ada yang minus dan ada yang positif, maka itu tetap punya akumulasi, punya nilai makna. Itu sudah tanda aljabar di situ. Berarti kalau tanda aljabar itu sudah punya konsekuensi bisa netral, bisa nol gitu ya. Jadi seperti itu. Paham itu? Masih Pak. Oke, ya. Ada lagi yang lain silakan. Izin bertanya Pak. Oke. Tadi kan ada yang persen-persenan, 5% sama 1%. Nah, itu kita harus 5% itu sama 1% itu atau bebas persenannya? Oke. Wah, ini pertanyaan yang bagus lagi yang kedua ini. Senang saya kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan gini. Baik. Jadi taraf signifikansi 5% dan taraf signifikansi 1% itu sesungguhnya adalah untuk memberikan batasan. Ya. Kita kategorinya kita masuk dalam ranah ilmu sosial atau ilmu eksakta? Sosial. Sosial.
Kalau sosial itu panduannya adalah yang 5%. Panduannya yang 5%. Kalau yang 1% itu adalah untuk eksakta. Tetapi seandainya yang kita temukan itu ternyata nanti umpamanya hasil temuan kita itu bisa lebih kecil dari yang 5% maupun 1%, itu nggak ada masalah kalau urusannya kayak gitu. Tapi ternyata temuan kita itu temuan kita umpamanya koefisien korelasi hitung kita itu lebih besar dari 5% maupun 1%. Maka itu dipakai semuanya. Nah, tetapi yang paling penting itu adalah ketika temuan kita umpamanya 0,42 tadi ya, 0,42. Kalau 0,42 tadi di situ jelas lebih kecil semua. Tapi umpamanya nanti ketemunya itu begini. 0,67. Nah, kan berarti 63 ya. 6720 umpamanya. Nah, itu kan berarti dengan 5% dia lebih besar, tapi dengan 1% lebih kecil. Paham tuh? Jadi kalau sampai terjadi nanti umpamanya dengan yang 5% lebih besar, tapi dengan yang 1% lebih kecil. Maka dasarnya gimana? Kita pakai yang 5%. Yang penting lebih besar dari yang 5%. Karena yang 1% itu adalah acuan, panduan untuk yang eksakta. Ya, eksakta. Jadi ilmu pasti. Jadi umpamanya kayak di teknik atau di kedokteran gitu ya. Kalau nanti tingkat penerimaannya semakin persentasenya boleh salahnya itu lebih tinggi, wah itu bahaya nanti. Jadi kalau mau ngasih obat itu bukan malah menyembuhkan, malah bisa membunuh nanti ya. Jadi oleh karena itu kesalahannya itu nggak boleh lebih dari 1%. Paham tuh? Ya, tapi kalau dalam dunia ilmu sosial itu ya toleransi kesalahannya itu bolehlah 5% gitu ya. Sehingga 95% harus terpenuhi. Kira-kira seperti itu logika berpikirnya. Paham tuh? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi sekali lagi, kalau ternyata nanti hasil temuan kita, R hitung kita, dengan 5% itu lebih besar, tetapi dengan yang 1% lebih kecil, maka yang dipakai dengan yang 5% saja. Abaikan yang 1%. Tapi kalau umpamanya lebih kecil dari dua-duanya lebih kecil ya, di temuan kita lebih kecil dari yang 5% maupun yang 1%, itu juga nggak ada masalah. Lebih besar dari yang 5% dengan yang 1% itu juga nggak ada masalah. Tapi kalau di antaranya itu yang bermasalah. Maka dasarnya adalah ketika dia lebih dari 5%, itu saja yang dipakai. Tapi kalau kurang dari yang 1%, abaikan yang kurang dari 1%. Oke ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik ya. Mudah-mudahan. Amin. Oke. Jadi seperti itu. Monggo kalau masih ada lagi yang bertanya. Monggo Mas Zidan kayaknya mau nyambut ini. Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Jadi sekali lagi untuk mengetahui tadi panduan tentang ini koefisien ini, jadi koefisien R-nya, harga R gitu. Nanti Anda bisa download ya di internet itu bisa. Atau kalau Anda tidak mau download, Anda cari di buku statistika. Statistika itu di lampiran nanti ada R product moment gitu. R product moment. Itu yang di tabel itu yang 5% dan 1% itu. Nah, itu nanti seperti itu. Kemudian yang kedua, panduan tadi. Panduan yang kalau nanti tingkat hubungannya antara 0 sampai 0,2 atau 0,2 sampai 0,4, 0,4 sampai 0,6, 0,6 sampai 0,8 dan 0,8 sampai 1,00 itu bisa Anda lihat panduannya di internet juga di Sugiono atau di bukunya Pak Anas Sudiono itu juga ada. Di buku statistika itu biasanya ada semua. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi untuk melihat tingkatannya, oh hubungannya ini rendah, sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, dan seterusnya kayak gitu. Nah nanti setelah kita pelajari materinya yang terkait dengan SPSS, nanti Anda akan lebih paham lagi. Nah ini yang manual dulu, karena supaya manual itu paham, maka untuk ketika kita sampai ke SPSS nanti insya Allah jauh lebih paham gitu ya, jauh lebih paham. Baik. Mbak pilih wonten ingkang mundhut pirsa malih.
Any question again? Enough. Ya, jadi kalau sudah cukup, saya kira terima kasih. Terima kasih atas atensinya. Hari ini yang hadir 41 orang ya. 41 orang. Mungkin nanti yang 4 orang bisa konfirmasi ya. Kalau umpamanya nanti ternyata sudah masuk tapi keluar masuk nanti silahkan WA ya. Jadi biar nanti saya tinggal presensi di UII Gateway ya. Jadi bisa jangan sampai merugikan saudara semuanya ya. Baik. Saya kira demikian. Untuk itu mari kita syukuri kuliah pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi bermanfaat buat kita, menjadi amal soleh kita, menjadi amal ibadah kita, dan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas yang lain. Yang belum sholat zuhur, mari kita sholat zuhur setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.